Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, pada saat pagi hari yang indah ini, kami sangat bersyukur kepadamu, di mana Engkau masih memberi kami napas kehidupan. Itu adalah anugerah terindah yang masih boleh kami nikmati hingga saat ini. Bapa, biarlah kiranya kami yang hadir di Zoom saat ini, persekutuan embun pagi, kami sudah Engkau beri waktu memuji muliakan namamu, biarlah kiranya itu menjadi rema yang indah Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, namamu semakin kami tinggikan, kami muliakan. Dan tibalah saatnya kami akan dikuatkan, dimenangkan oleh firman-Mu. Biarlah kiranya hamba-Mu, Pastor Paul, Engkau berikan hikmah Roh Kudus agar setiap firman yang akan disampaikan menjadi rema bagi kami. Karena kami rindu akan keselamatan-Mu, Bapa. Kami rindu akan jamahan-Mu lewat firman yang akan disampaikan hamba-Mu. Biarlah kiranya sabda-Mu Tuhan sampai dan tertabur di hati kami yang subur. Karena kami rindu Bapa, agar firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Karena kami mau Tuhan bukan hanya sebagai pendengar, tetapi jadikan kami Tuhan anak-anak pilihan-Mu yang rindu agar firman-Mu menjadi rema sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, agar kami boleh mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Kami siap Tuhan membuka telinga kami, telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk mendengarkan sabda-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Mulia. Amin. Terima kasih Bu Lasma Manurung. Ini kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan oleh para lektor. Namun sembari bagian multimedia mempersiapkan diri, kami perlu juga mengingatkan untuk saudara-saudara kami yang jadi diaken di Yayasan Damaris untuk senantiasa juga hadir di Zoom Embun Pagi, karena itu adalah salah satu SOP untuk mendapatkan jatah masa yang dimaksud. Persentase kehadiran Anda adalah sebanyak 74%, semata-mata adalah hanya untuk membiasakan kita bangun lebih awal dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari. Iya, sekarang kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kami persilakan untuk lektor Ibu Nerliana terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Mulia. Koreksi, tadi saya berarti 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 12. Ya, silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih. Terima kasih atas koreksinya. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Bersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain, serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak memperbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu.
Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat. Tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya, dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panitera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah itu. Demikian. Bu Erliana, mohon dilanjutkan sampai ayat 21. Oh, baik, terima kasih Pak Mulia. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Pada waktu itu majulah Hazael, Raja Aram, diperanginya lah Gad dan direbutnya. Kemudian Hazael berniat menyerang Yerusalem, tetapi Yoas, Raja Yehuda, mengambil segala persembahan kudus yang telah dikuduskan oleh para leluhurnya, yakni Yosafat, Yoram, dan Ahazia, raja-raja Yehuda, dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri, juga segala emas yang terdapat dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja. Dikirimkannya lah semuanya itu kepada Hazael, Raja Aram. Maka tidak jadi lagi Hazael menyerang Yerusalem. Selebihnya dari riwayat Yoas dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Pegawai-pegawainya bangkit mengadakan persepakatan, lalu membunuh Yoas di rumah Milo yang letaknya di penurunan ke Sila. Yozakar, anak Simeat, dan Yozabat, anak Somer, ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amazia, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Demikian. Ya, dilanjutkan Pak Edi Supriyono. Satu Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin,
melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakannya oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterimanya sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ceritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah orang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Demikian firman Tuhan. Iya, terima kasih untuk para rektor yang telah membacakan firman Tuhan. Ada Ibu Narliana dan Pak Hedi Supriyono dari Denpasar. Baiklah, Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Joseph Maunzang, dengan tema penerus Nabi ke-26. Ini saya jadi bertanya-tanya ini, siapa yang menjadi penerus Nabi ke-26 ini jadi pertanyaan juga. Tetapi kita dengarkan langsung dari Pastor Paul, kira-kira apa makna yang daripada tema kita pada kesempatan ini. Untuk itu kami persilakan untuk Pastor Paul. Silakan, Pastor. Haleluya, luar biasa. Suara saya bagus ya, dengaran ya. Pak Mulia, bagaimana suara saya? Jauhan nggak? Pastor. Jauhan. Sekarang bagaimana, bagus ya? Sudah lebih mendingan. Lebih bagus sekarang begini ya? Iya, Pastor. Oke. Ya, oke, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dengan penuh belas kasih dan kesetiaan, ya, tekun sampai setia sampai akhir. Jangan menyerah, ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah. Kalau kamu menyerah, waduh, bonggan saudara ya. Aduh, pokoknya kalau nyerah, aduh, pokoknya belai ya. Karena apa yang harusnya kamu dapatkan itu harusnya sudah dapat, tapi jadi tertunda lagi ya. Jadi tertunda lagi karena kamu menyerah. Nah, saudara, banyak sekali orang-orang ya yang kemudian di tengah perjalanan dalam kehidupannya ya, dia distract ya. Distract itu apa ya? Terganggu, nggak fokus. Saya sering orang-orang yang sering terganggu ya, saudara ya. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang pandai. Ya, orang-orang yang pandai itu mudah terganggu karena dia pandai. Ya, itulah sebabnya Tuhan banyak kali pakai orang-orang yang tak berguna
Karena dia fokus. Orang-orang yang tak berguna, orang-orang tidak pandai, ya bukan orang tak berguna, orang tak pandai. Karena orang tak pandai, karena dia nggak pandai, rumangsa nggak pandai, rumangsa lemah, rumangsa nggak bisa apa-apa, dia fokus, saudara. Begitu dikasih kepercayaan, dia fokus, karena yang dia punya cuma itu. Nah, orang-orang yang nggak fokus ini akhirnya karena kebisaannya dia, maka dia mulai mencoba-coba, pengen ini, pengen itu. Dia mulai-mulai, ya, bukan cuma coba-coba, tapi dia juga mulai-mulai apa namanya, banyak lah ya. Dia pokoknya mulai ruwet, mulai apalagi itu mulai ruwet, mulai pusing, mulai macam-macam ya saudara ya. Karena apa ya? Karena tadi rumangsa dia pinter, ya. Coba sedikit sana, coba sedikit sini, udah. Akhirnya dia seumur hidupnya, ya, dari semua pekerjaannya dia umur 70-80 tahun, yang 50 tahun itu adalah kegagalan. Ya, karena dia coba sana, coba sini, jedek. Tapi orang-orang yang rumangsa nggak bisa itu ya fokus, saudara. Karena dia fokus ya fokus sudah. Mungkin dia agak lambat, tapi dia capai. Ya saya pernah cerita ya, saya dulu punya asisten manajer. Aduh ini orang tololnya minta ampun, saya sampai jengkel kalau ngomong sama orang ini ya. Nggak nyambung. Kalau orang ini, yang ngomong sama orang ini suka nggak nyambung. Sehingga kadang-kadang saya, ya itu suka jengkel. Lah ini orang kok diajak ngomong kan nggak nyambung sih. Gimana sih? Nah ya marketing, diajak ngomong ini. Teorinya pinter saudara. Begitu kita cerita di lapang, dia blank. Bukan dia nggak nguasai lapang, dia turun ke lapang, dia berusaha mengerti. Tapi dasarnya dia memang nggak berbakat. Ya, dia nggak ada feelingnya itu nggak dapet dia. Ya. Tetapi orang ini fokus. Sementara saya pinter saudara ya. Saya pinter. Ya harus saya pindah-pindah kerjaan ya. Orang ini di situ terus saudara di perusahaan itu. Sekarang udah jadi managing director ya saudara. Gajinya 100 juta. Ini orang, aduh saya capek ngajari orang ini ya. Saya sampai begitu saya dengar, managing director. Mungkin sekarang udah CEO ya. Itu managing director itu 5 tahun yang lalu saya dengar ya. 5 tahun yang lalu sebelum saya ke Belanda saudara. Sebelum saya ke Belanda 8 tahun yang lalu saudara, dia managing directornya. Mungkin sekarang dia sudah jadi CEO-nya kali ya. Jadi salah satu CEO di sana. Karena dia fokus. Ini anak memang fokus sekali saudara ya. Rumangsa nggak bisa. Ya, saudara banyak sekali raja-raja Israel itu yang hebat-hebat saudara ya. Tetapi orang ini nggak tuntas sama Tuhan. Seperti Salomon kan hebat, saudara ya. Nggak tuntas sama Tuhan. Banyak raja-raja hebat di dalam kerajaan Israel ya. Raja Ahab pun raja hebat, saudara ya. Semua, Hizkia pun hebat semua. Tetapi nggak ada yang tuntas. Banyak orang-orang pandai ya. Orang Farisi, ahli Taurat, semua orang-orang pandai. Tapi mereka tidak bisa mencapai apa yang menjadi tanah perjanjian itu ya, saya bilang tanah perjanjian, apapun namanya, pokoknya itu tanah perjanjian buat saya, saudara ya. Karena bukan berarti kalau kita sudah mencapai itu lalu kita diam saja, karena masih ada kerjaan selanjutnya kan. Itulah sebabnya Tuhan menurunkan Torah. Torah itu bagi orang Israel bukan supaya kamu bisa masuk tanah perjanjian, saudara. Kamu diberikan Torah supaya kamu bisa tinggal tetap di tanah perjanjian. Ya, kamu diberikan Torah bukan supaya kamu bisa masuk ke tanah perjanjian, bukan, saudara. Kamu diberi Roh Kudus bukan supaya kamu bisa masuk ke tanah perjanjianmu, bukan saudara. Kamu diberi Roh Kudus supaya nanti di tanah perjanjian kamu bisa tetap hidup di sana dan mewariskan tanah itu kepada anak cucumu, saudara. Seperti saya mewariskan ya wasiat ilahi itu kepada anak-anak saya di tanah perjanjian. Makanya di tanah perjanjian saya punya Torah, yaitu Roh Kudus dalam hidup saya, saudara. Nah itu yang Anda perlu ngerti. Nah, saudara, ketika kita masuk tanah perjanjian, tadi lagunya itu ya itu Wahyu Jibril ya, masih panas, sangat panas, masih panas keluar dari oven dan dari gua Hira tadi, saudara ya. Lagu yang pertama tadi ya, itu adalah rema kita untuk tahun ini, saudara. Itu adalah peremaan kita buat tahun ini yang saya bagikan kepada Anda, dan itu adalah pengalaman hidup saya sampai dengan hari ini, di mana kita mengalami kegelisahannya amat sangat, sehingga setiap jam 4 pagi saya bangun cari Tuhan, saudara, sama anak ini ya. Doa pagi kita ya, tiap jam 4 pagi, itu beneran saya, sama bertahun-tahun kita lakukan itu ya, tiap jam 4 pagi. Ya masih seger ya, aduh kita pokoknya tidur jam berapapun, jam 4 pagi kita bangun, saudara. Cari Tuhan, ya. Kita cari Tuhan.
Pokoknya kita mau cari Tuhan, saudara ya. Kita mau dengarkan suara Tuhan, kita mau, ya pokoknya cari Tuhan. Pokoknya hatinya ditujukan kepada Tuhan, saudara. Ya, sampai kita mendengarkan suatu suara yang menyejukkan hati kita, yang seperti embun pagi itu ya, nyes di hati itu, saudara ya. Lalu kita belajar pengucapan syukur pagi-pagi bangun, sampai hari ini saya masih lakukan ya. Begitu bangun, saya tiba-tiba ada selinting ya, Jehovah Jireh, terima kasih Tuhan. Jehovah Jireh, terima kasih Tuhan. Tiap pagi bangun itu, saudara ya. Tiap pagi bangun, Jehovah Jireh, terima kasih Tuhan. Perkataan-perkataan yang positif, saudara. Ya, perkataan-perkataan iman, saudara ya. Perkataan yang baik. Ya, kita tabur di pagi hari. Kita nabur pagi-pagi, jangan pagi-pagi bangun bangsat. Puyeng, pagi-pagi bangun, tiba-tiba Anda begitu nyadar, aduh, ayamnya digondol kucing tadi malam, lupa ditaruh di lemari, bangsat, langsung misuh, saudara. Jangan begitu, saudara. Dan pagi-pagi bangun udah ngutukin orang, saudara ya. Pagi-pagi bangun tuh Anda tabur perkataan yang baik. Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Tuhan Yesus baik. Itu, saudara ya. Tiap hari saudara latih terus, tiap hari tabur perkataan yang baik. Kamu seharian akan menuai, ya, menuai yang baik. Kamu pagi-pagi tabur yang baik supaya tiap hari siangnya kamu menuai yang baik. Ya. Tuhan akan sediakan semua yang kita perlukan, saudara. Dia akan cukupkan semua kebutuhan kita. Dia sediakan yang kita perlu, saudara. Ya kan? Disembuhkan semua sakit kita. Saya berapa kali sakit ya. Ana waktu itu sakit hampir mati, saudara. 9 bulan. Pneumonia tuh ya. Dokternya bingung. Nggak ketemu sakit apa itu, saudara. Diperiksa 6 bulan, nggak ketemu sakit apa. Sampai udah mau mati. Setiap makan muntah, dikasih obat apa, nggak tambah sembuh, tambah parah, saudara. Terus malam terus saya tanya, yakin kita nggak ada nyimpen sesuatu? Ya kan ada, selamat saya udah pasrah. Yaudah, kita doakan aja. Kamu harus jujur sama aku. Kita doakan, saudara ya. Ya mau dikiriman dari apa, dari orang Indonesia nggak tahu apa, pokoknya dalam nama Yesus tak tolak. Kalau memang itu kiriman, saya kembalikan dalam nama Yesus. Saya tolak dalam nama Yesus. Kalau ini bukan dari Tuhan, sembuhkan Tuhan. Tiba-tiba hanya dalam seminggu, tiba-tiba dokternya nemu ini sakitnya, ini diobatinya ini. Udah 2 minggu sembuh, saudara. Gila. Ini memang setan alas ini, orang-orang kirim-kiriman ya, saudara ya. Saya bilang dalam nama, kalau bukan dari Tuhan, aku tolak. Pertama kita introspeksi dulu, jangan-jangan memang kita ada salah, saudara. Ya kan, saya ngomong sama anak ya, kita introspeksi dulu dalam nama Yesus. Kalau bukan dari surga, saya tolak. Ya kan, kembali sama yang ngirim, nggak tahu siapa, pokoknya ya kita nggak ngerti, ucuk-ucuk, saudara itu ya. 6 bulan, sakitnya 9 bulan, setahun ya, saudara ya. Sampai badannya habis, saudara. Anak itu yang kemarin ya, turun, wah mungkin berapa kilo kan, Anda lihat dulu kan. Sampai dihina-hina sama Rudi Yohanes itu, anak hampir mati tuh waktu itu, saudara ya. Waktu dihina-hina sama Rudi Yohanes itu. Ya. Itu benar-benar mau mati itu, saudara ya. Makan keluar tiap hari, saudara. Ya, sampai suatu ketika saking lemesnya badannya, habis bikin teh pagi-pagi, dia kan pengen bikin teh ya. Ya dilala, tehnya merosot, saudara ya. Pecah semua, nimpa ke kakinya anak. Saya kan kita tidurnya anak di atas, saya di bawah di ruang tamu, karena khawatir menular, karena dokternya sudah bilang itu barangkali menular. Jadi saya duduk di bawah. Kita di karantina ya, selama 3 bulan terakhir itu di karantina. Dokternya nggak ngerti sakit apa, tapi bilang ini menular. Jadi saya duduk di bawah, dan kita langsung telepon teman-teman yang kumpul sama kita. Jangan ini ya, suruh periksa dokter semua. Karena ini menular penyakitnya, saudara ya. Anak-anak semua diperiksa semua, kita dironsen semua ya, saudara ya. Waktu menular. Jadi saya tidur di bawah, anak turun ke bawah, merosot, saudara, air panasnya. Anak jeritnya itu kayak anak kesetanan, saudara ya. Wah, itu tumpah ke kaki semua, melepuh semua ya. Dari paha sampai ke kaki bawah itu melepuh semua, saudara. Air mendidih, bayangin. Lagi bikin air panas itu ya. Nah, itu. Tapi kita doa dalam nama Yesus.
Ya, Jehovah Rafa, kita bilang beneran saudara ya, itu Tuhan sembuhkan saudara ya. Cuman 2 minggu begitu kita bilang, waktu itu kan saya udah mikir ini kalau bukan dari Tuhan, kalau dari Tuhan ya enggak apa-apa. Karena kita semua sudah siap mati saudara, kalau memang dari Tuhan. Tapi kalau bukan dari Tuhan kan konyol. Saya bilang ini kalau bukan dari sorga, saya tolak dalam nama Yesus. Saya sama anak kita berdoa ya saudara ya. 2 minggu, dokter sakitnya ini sembuh saudara. Cuman 2 minggu. Ya, 1 bulan kemudian anak langsung berat badannya naik saudara ya. Malah minum vitamin saya cekelan batu karena rambutnya rontok semua ya saudara ya, kulitnya kan semua pada ini semua ya, kurang gizi waktu itu kan. Ini dikira minum vitamin sendiri gemuk lagi saudara ya. Tapi sekarang jadi cantik saudara ya, sampai habis saudara ya. Tuhan sembuhkan semua sakit kita, dia sediakan yang kita perlu ya kan. Dalam kebingungan kita kan, karena ini tanah perjanjian kami saudara ya kan. Saya selalu bilang Belanda ini adalah tanah perjanjian saya. Di sini saya harus kerja, nggak boleh nganggur. Tapi selama waktu di Indonesia itu tiang awan tiang apinya kita ya kan. Nah masalahnya saudara sekarang, apakah Anda meneladani saya ketika mengalami semua ini, atau kamu nyerah di tengah jalan? Ya ada teman kita yang minta-minta terus, tak tegur nggak bisa, tak kasih tahu nggak bisa. Saya ngomong sama temennya dia, malah marah-marah dia, kamu kok membicarakan aku, kamu ngerasani aku. Oh, ini orang kentir saudara. Saya itu bukan ngerasani, saya nyuruh orang ini ngomongin dia. Karena kan Alkitab berkata, kalau kamu negur nggak bisa, kamu suruh orang lain bantu ngomong. Satu saksi, kalau nggak cukup udah kalau gitu. Dia marah-marah bilang, saya ngapain ngerasani kamu, dikira saya takut sama kamu. Ya sudah karepmu, kalau kamu ditegur nggak bisa, kamu dikasih tahu. Cuman kalau kamu ada di dalam komunitas ini, kamu jangan minta-minta. Semua yang ada di channel dimintai duit saudara, sampai orang pada komplain sama saya. Ini ikut kelasnya kita, belajar sama kita, tapi dia tidak meneladani saya. Kan saya yang rugi saudara, ini kalau ada apa-apa saya yang malu saudara. Ya kan, saya mah nggak urusan dia kere, saya yang malu. Dia kan harusnya meneladani saya. Belajar jangan minta-minta. Kamu tidak berhak mengintervensi saya walaupun kamu sering kasih sumbangan ke saya. Nah, padahal saya nggak singgung-singgung masalah sumbangan. Dasarnya ini orang wataknya jelek, saudara. Wataknya busuk. Jadi saya bilang, karepmu. Saya bilang, dia malah menghina-hina apologet, yang menghina si Edwin kan lagi di rumah saya, saudara. Kemarin ya dia hina-hina dia segala macam. Sudah karepmu lah. Karepmu, saya bilang, saya nggak urusan dengan kamu. Udah pokoknya kamu saya sudah ajarin, saya sudah tegur kamu enggak mau, saya enggak urusan sama kamu lagi. Saya bilang sama anak, jangan kasih sertifikat, nanti kita malu. Dia minta-minta, dia bawa-bawa sertifikat, ini saya muridnya Pastor Paul. Saya nggak pernah ngajari kayak gitu. Pengajaran itu bukan hanya teorinya, saudara. Yang saya harapkan kamu ikuti teladannya saya, saudara. Ya kamu sekalian semua, bukan cuma yang di kelas, kalian semua adalah apprentice. Kalian semua adalah para pengganti yang mendapatkan wasiat ilahi dari fasilitator saya sebagai tukang bangunan yang membangun di atas Kristus. Dan Anda adalah apprentice-nya. Siapapun Anda adalah pewaris wasiat ilahi yang meneladani saya seperti saya meneladani Kristus. Anda tadi ya, lagu yang di awal tadi, Anda setel tiap pagi bangun, saudara ya. Tiap pagi bangun setel. Dengarkan ya. Ya, dimasukkan di hati. Ya, itu rema. Rema yang saya ajarkan di awal tahun. Ya, malaikat Tuhan menjaga. Ya, berkemah di sekeliling kita. Tiang awan dan tiang api yang menuntun kita sampai ke tanah perjanjian Anda masing-masing. Ya, saudara ya. Dan siapa yang mau jadi Yosua? Ya, Anda sendiri. Kalau saya Musa yang menuntun Anda sampai ke pintu tanah perjanjian, kamu yang harus masuk sendiri. Ya, karena saya punya perjanjian sendiri dengan Tuhan saya. Kamu yang masuk sendiri ke tanah perjanjian, saudara. Tanah perjanjianmu sendiri. Ya,
dengarkan lagunya baik-baik tiap hari ya, saudara ya. Tiap pagi diputar dulu ya, nanti sama multimedia di setel dulu. Kan itu 2 menit ya. Anda boleh 2 menit yang pertama atau nanti tengah-tengah nanti ya apa namanya 2 menit yang terakhir ya gitu. Begitu terus saudara ya, diputar-putar terus. Oke, kita putar dulu ya. Saya putar dulu 2 menit yang terakhir saudara ya. Mana nih 2 menit yang terakhir. Ini contohnya seperti ini ya, 2 menit yang terakhir nih. Ya, saya minta 2 menit lagi. Terakhir ya, 2 menit yang terakhir. Saya tekan ini contohnya. Mana nih? Oh, sorry. 2 menit yang terakhir. Saya kirim. Terus mana nih Hagios? Aduh. Hagios, saya putar 2 menit yang terakhir contohnya saudara ya. Ini 2 menit yang terakhir adalah ini. Nah ini ya, ini 204, ini 2 menit yang terakhir saudara. 2 menit yang terakhir. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku, di padang gurun sampai tiba di tanah perjanjian. Di padang gurun sampai tiba di tanah perjanjianku. Haleluya, Tuhan